Berjumpa kembali dengan Pregivari Channel ya. Hari ini saya akan meng-share pengalaman pribadi saya. Ini ada erat kaitannya dengan video terdahulu yang berjudul Di Mana Jariku kan. Di situ menerangkan bahwa saya memang beberapa tahun tuh tinggal di warung kalau malam. Jadi kalau siang orang tua yang jualan, nah kalau malam tuh kita yang tidur di situ. Nah, untuk kali ini saya tidak bercerita tentang warung itu, tapi bercerita di bangunan di belakang warung semi permanen tempat saya jualan lah istilahnya gitu. Jadi karena memang kita menumpang pada sebuah tanah, imbas atau imbal baliknya ya kita membersihkan halaman belakangnya itu. Istilahnya lingkungan di sekitar warung kita ikut bersihkan. Nah, rumah ini memang kosong. Berlantai 2. Untuk ukuran luas bangunan ditaksir ada sekitar ya ada mungkin 500-an meter persegi. Ini untuk bangunan saja. Memang super mewah. Nah, karena memang yang mempunyai ini orang kaya, beliau ini yang sang pemilik tidak tinggal di sana, tapi tinggal di suatu daerah. Nah, ini kondisinya kosong, dengan kamar ada beberapa di lantai atas, itu juga kosong. Kemudian di lantai bawah itu ada sekitar 5 kamar, tapi dengan ukuran yang besar. Kemudian banyak perabotan, ukir-ukiran yang terbuat dari kayu jati ya. Banyak juga lukisan-lukisan yang mungkin kalau boleh dibilang bagi saya pribadi ya antik lukisannya itu. Ada lukisan laut pantai selatan. Nah, saya mempunyai pengalamannya begini. Karena memang kondisinya kosong, jadi mau tidak mau ya untuk menghidupkan lampu itu menjadi tugas saya jika sore hari. Bangunan ini tipenya model gedung tapi tipe tahun 80-an dengan pintu rolling door di bagian garasinya. Sering saya menginap di rumah ini. Untuk awal-awal memang bagi saya jujur memang sangat menakutkan ya, karena mungkin memang sugesti juga atau kita sudah terlalu melihat rumah kosong ya, jadi mungkin sugesti kita seram gitu. Nah, beberapa kali saya menemui kejadian yang menurut saya aneh. Kenapa? Pernah satu ketika saya tidak tidur di warung yang ada di depan itu. Jadi jarak antara warung yang di pinggir jalan dengan bangunan rumah gedung ini ada sekitar ya mungkin 100 meter.
Nah, pada waktu itu yang tidur di warung depan itu ayah saya. Nah, saya kebagian tidur di rumah besar ini. Jadi posisinya saya waktu itu di ruang tamu. Yang ukuran ruang tamu di sini itu luas ya. Ada mungkin ya 50 meter persegi lah ada. Karena memang bangunannya besar. Nah, saya posisinya sedang duduk di sofa. Kemudian memang lampu saya matikan. Remang-remang keadaannya itu. Dan di situ ada beberapa set meja yang ada sofanya, kemudian juga ada set meja makan, ada beberapa lemari besar, dan sofa yang model lawas lah. Posisi saya duduk di bawah sofa, jadi tidak di sofanya. Nah, ketika saya rebah-rebahan itu, di sudut mata saya itu, di balik tembok itu seperti ada kepala ya. Tapi saya acuhkan karena mungkin hanya perasaan saya gitu. Nah, saya tetap merokok. Tapi jujur perasaan itu memang tidak bisa dibohongi. Antara rasa penasaran, rasa merinding, dan rasa takut. Jadi posisinya di belakang saya, tapi ada satu istilahnya tembok, tapi tidak terlalu lebar. Nah, di pinggiran tembok ini seolah-olah memang ada yang mengintip, karena pasti kelihatan kan di sudut mata kita, walaupun memang remang kondisinya. Makin lama itu jujur makin gak karu-karuan rasanya. Merokok juga istilahnya ada rasa tidak enak gitu. Satu titik saya kagetkan, dalam arti gini, saya nengok itu dengan cepat gitu. Saya nengok begitu, itu tidak ada apa-apa. Kemudian rasa itu juga masih tidak hilang ya. Malah makin kondisi bulu Roma itu malah makin merinding lah kalau boleh dibilang gitu. Nah, ada satu fase yang memang benar-benar saya kondisi tidak mengenakan. Nah, di situ pula langsung saya kagetkan, langsung saya nengok. Dan jujur itu mungkin pengalaman saya yang istilahnya melihat face to face ya. Kalau bercerita ingat kondisi ingat kejadian itu memang merinding lagi kan. Jadi saya melihat sosok kepala dengan wajah yang berdarah-darah. Itu seorang wanita
penampakannya, rambut panjang. Jadi tapi rambutnya menutupi, nggak, wajahnya nggak terlihat full, menutupi sebagian muka. Nah, tapi di sini seperti ada darah yang mengering kan. Nah, ada beberapa detik yang memang saya itu seperti terpana, terpaku, dan hampir tidak percaya. Di situ walaupun hanya beberapa detik, tapi perasaan itu sangat lama gitu kan. Nah, dengan kondisi badan yang seperti terpaku, saya refleks beristighfar kan, dan beberapa kali berkedip. Saya fokuskan pandangan ke penampakan tersebut, dan hilang langsung. Saya kucek-kucek mata juga, istilahnya apa benar gitu yang saya lihatin. Tapi memang hilang ternyata itu. Timbul pertanyaan di saya pribadi, apa memang saya halusinasi atau memang itu murni penampakannya. Karena kalau mengingat kejadian itu, jujur itu memang masih suka merinding gitu. Cuma di satu sisi ya itu tadi, logika saya tetap saya jalankan. Saya tekankan bahwa mungkin saya salah melihat itu. Kalau rasa merinding pasti ya itu memang rumah sudah sangat lama sekali kosong, walaupun perabotannya lengkap, tapi memang sangat-sangat lama. Dan kondisi kalau lagi cerita seperti itu memang merinding itu. Jadi menurut sejarah memang itu kan dulunya memang rawa. Bangunan itu berdiri di atas lahan seluas kurang lebihnya mungkin 20.000 meter persegi, makanya sangat luas. Kebun-kebunnya ada empang, ada kolam ikan, ada kebun pisang, dan ada kolam-kolam kecil. Tapi karena memang tidak terpelihara atau tidak diisi, ya kondisinya tidak terurus. Saya kalau mengingat kejadian itu benar-benar tidak habis pikir gitu. Tapi kembali lagi bahwa saya pribadi melihatnya bahwa itu hal yang sesuatu yang memang aneh tapi nyata gitu. Dan saya sendiri sebetulnya bukan sosok yang pemberani ya boleh dibilang penakut lah, apalagi dengan hal-hal yang seperti itu. Menurut saya menyeramkan. Jujur, awalnya saya memandang skeptis tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia kasat mata ya, karena saya pikir saya terlalu mengandalkan logika.
walaupun beda dimensi ruang atau dimensi waktu. Peristiwa tersebut saya mungkin ini untuk akan jadi ya intinya agar dimanapun kita berada, kita selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita minta perlindungannya, dijauhkan dari hal-hal yang bersifat tidak baik ya. Dan bukan berarti juga kita harus takut, walaupun memang tidak bisa dipungkiri kurang lebihnya demikian. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan seram atau tidaknya, ini bukan itu yang saya tekankan, tapi lebih ke esensi nilai pembelajarannya, agar kita bisa petik hikmah pelajaran. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.